paham, betul-betul paham per individu kita. Nah, kalau nggak paham, pasti kita ini masing-masing akan diturunkan oleh manusia ke fikih lagi nantinya. Baik, syahadat, ya, artinya pengakuan, definisinya ya, pengakuan atau penyaksian yang sebenar-benarnya, yakni saksi zahiriyah dan batiniyah. Jadi syahadat itu adalah pengakuan kita dan penyaksian kita yang dengan sebenar-benarnya, yaitu saksi zahir dan saksi batin. Ya. Di dalam pengetahuan akan syahadat harus diketahui akan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat. Bapak tanya rukun dan syarat. Jadi rukunnya ada 4. Pertama, menetapkan zat Allah. Pertama, menetapkan zat Allah berdiri dengan sendirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak membutuhkan sesuatu, ya. Selain dia sendiri, dia tegak pada zatnya sendiri. Qiyamuhu bi nafsihi, ya. Dia zat yang tidak membutuhkan satu makhluk pun. Maka oleh karena itu harus kita i'tiqadkan, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang kita sembah itu adalah zat yang berdiri sendiri. Harus kita i'tiqadkan dalam hati. Kalau sudah i'tiqadkan, ditetapkan di dalam hati, ya, bahwa dia adalah Tuhan itu bernama Allah, yaitu zat yang berdiri sendiri, baru dipenuhi satu rukun itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menetapkan sifatnya Allah. Dia, ya, punya sifatnya kuasa. Sifatnya kuasa. Terus yang ketiga, menetapkan af'al. Af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat dengan sekehendak dia. Fa'alul lima yurid. Berbuat semau dia, enggak ketergantungan dengan makhluk. Ya, apabila dia mau memberi hidayah, tidak pilih-pilih karena ini anak si anu, karena dia cucu kiai, karena dia sudah ngaji, tidak, berbuat semaunya. Ada orang yang memang betul-betul mendapat hidayah itu, ya, tanpa dia memohon diberi hidayah. Ada yang memohon dulu baru diberi hidayah. Kenapa? Karena Allah enggak ketergantungan dengan permohonan. Mohon atau tidak memohon, terserah dia mau memberi. Ya, kalau Allah ketergantungan, ini udah memohon nggak enak, nggak dikasih, nggak diberi hidayah. Bukan Tuhan itu berarti kalau dia ketergantungan dengan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala, dia kalau berbuat itu ya sekehendak dia, semau dia. Karena dia bersifat kuasa tadi, maka perbuatannya sekehendak dia. Maka Bapak Ibu perlu kita pahami, maka kita kaji lagi agama ini. Bahwasanya kita harus menyerahkan diri zahir dan batin kepada Allah. Ya, segala sesuatunya dikuasai oleh Allah. Ya. Menetapkan zat Allah Ta'ala. Dia zat yang berdiri sendiri. Tidak membutuhkan yang lain. Tidak butuh kepada makhluknya. Kedua, tetapkan sifatnya Allah Ta'ala itu dia kuasa. Ya. Yang ketiga, menetapkan af'alnya. Tetapkan, yakini di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau berbuat itu sekehendak dia. Tidak ketergantungan kepada makhluk. Terus yang keempat adalah menetapkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bapak, supaya kita paham, ya, langkah awal dihafal itu. Ya. Langkah awal dihafal rukun syahadat itu. Baru setelah itu dipahami, dicerna penjelasan ini. Gitu. Nanti akan diulang lagi nanti pasti di kelas tauhid nanti. Pasti diulang lagi oleh beliau.
ditanya satu persatu nanti tentang rukun dan syarat syahadat. Gimana, Pak Raka? Pak Raka gimana? Yang keempat tadi apa, Tat? Bagaimana? Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Bapak itu suaranya berisik, suara tadarusan. Oh. Itu ada suara tadarusan di tempat Bapak itu. Jadi nggak sempurna sampai suara saya ke situ. Coba Bapak ulangi lagi. Rukun syahadat tadi berapa? Pak Raka. Rukun syahadat. 4, Tat. Yang terakhir yang belum, Tat, yang nggak dengar. Menetapkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita harus menetapkan betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus kita tetapkan kebenarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah makhluk pilihannya Allah, manusia pilihan Allah yang diutus untuk membawa agama ini. Harus kita tetapkan di dalam keyakinan kita, ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusannya Allah. Maka harus kita tetapkan kebenarannya bahwa dia adalah utusan. Begitu. Bisa didengar? Ya, Tat. Jelas. Ya. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Salam. Baik, masih ada yang lain? Roni Adis, ada pertanyaan nggak? Belum, Bi. Belum ada. Lihat, nanti nyari dulu. Kalau belum ada, masih ingat nggak syarat syahadat? Ingat, Bi. Coba sebutkan. Diucapkan dengan lisan. Ditasdikkan dalam hati. Terus? Dizohirkan dengan perbuatan. Satu lupa, Bi. Satu lupa. Mengerti makna syahadat. Ya. Yang pertama itu. Diucapkan dengan lisan. Ya. Ditasdikkan di dalam hati. Terus dizohirkan dengan perbuatan. Sudah mengerti belum? Maksud syahadat sudah mengerti Allah, belum? Bi. Allah. Iya, Allah. Sudah kelas tauhid kan ngulang ini. Ngulang ini ya? Ya, insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang lain dibuka-buka lagi bukunya yang itu yang buku fikih awal itu, karena nanti begitu naik ke tauhid nanti betul-betul akan ditanya oleh mursyid, akan dievaluasi hasil belajar di fikih ini nanti, termasuk hukum, tentang hukum, ya. Akan ditanya nanti. Jadi saya minta keseriusan kita masing-masing jamaah, jangan hanya sekedar datang mendengar, menyimak saja, tapi betul-betul harus beresapi, harus ada perolehan yang kita dapat di setiap pertemuan taklim ini. Jangan sampai nggak dapat, Pak. Kalau nggak dapat nanti sia-sia, selesai materi fikih, naik ke tauhid, begitu dievaluasi nggak ada yang nyangkut, ya, nggak. Nah itu namanya nggak berhasil, taklim kita nggak berhasil gitu.
Nah, maka saya sengaja malam ini untuk tanya jawab biar enak, biar kita agak leluasa membahas tentang bab terdahulu dari bab awal sampai bab apa yang terakhir kemarin tuh. Haroh ya, najis, air itu. Saya ke siapa ini? Kalau Hani ini kan ngulang ya, Hani. Ibu Dewi Herdi. Ibu Dewi. Ya. Yang membatalkan syahadat itu apa saja? Tidak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas ya, kurang maju terus. Ya, coba. Menduakan atau menyekutukan Allah. Ya. Yang pertama, yang kedua, lagu arti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menangkal yang diciptakan oleh Allah. Yang keempat itu tidak ditetapkan atau ditetapkan yang demikian. Ya. Ya. Kenapa kita harus tahu yang membinasakan syahadat, yang merusak syahadat? Karena takut perasaan kita sudah masih bagus, kita masih dalam keadaan stabil iman, stabil ya status kita sebagai Islam. Ternyata enggak, syahadatnya aja rusak, gitu ya. Syahadat kita saja rusak ternyata. Sudah 3 kali naik haji misalnya, tapi ternyata begitu dicerminkan di pelajaran ini, syahadat saja rusak. Ya, kita harus tahu yang merusak syahadat itu. Pertama, menduakan Allah, isyrak billah namanya. Mensekutukan Allah. Sekutu itu ya, ada Allah dalam keyakinan kita, ada kekuatan makhluk juga. Nah, inilah mensekutukan Allah itu. Kalau ada dua, itulah yang dibenci oleh Allah. Ya, la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Enggak ada ampun, Pak. Ya, kalau mati belum taubat dengan syirik, membawa dosa syirik, enggak ada ampun. Enggak ada ampunan di sisi Allah. Maaf ngomong, orang itu berkali-kali zina, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya kalau dia taubat. Kalau dia benar taubat. Tapi kalau syirik ini dibawa mati, la ilaha illallah, enggak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka betul-betul kita harus terhindar dari dosa syirik ini. Ada 2 syirik itu Bapak Ibu. Syirik asghar, syirik kecil, syirik khafi namanya. Syirik yang tersimpan di dalam hati. Ya. Syirik khafi. Ada syirik jali, syirik yang nyata, yang bentuknya nyata. Mensekutukan Allah dengan sesuatu yang nyata. Ya. Menyembah berhala, ya kan? Percaya dengan sihir. Itu. Nah, kalau syirik khafi ini itu enggak ketahuan, banyak yang yang mengendap penyakit ini walaupun sudah pakai peci kopiah putih karena sudah haji beberapa kali. Hati-hati itu. Ya. Syirik khafi itu tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Syirik khafi itu. Nah, maka karena itu kita ini di level tauhid nanti akan kita pelajari secara khusus tauhidnya dengan benar supaya apa? Supaya betul-betul bersih yang i'tiqad kita, akidah kita. Hanya Allah saja tempat kita ketergantungan. Hanya Allah saja tempat kita menuhankan, ya. Siapa? Hanya Allah saja, enggak ada yang lain.
Kalau masih ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, itu syirik khafi namanya, Pak. Bu. Ya. Maka kita harus hindari itu. Nah, pelajaran tentang mana sum'ah, mana ujub, mana takabur, mana yang riya itu akan dibongkar nanti waktu di kelas thariqah. Dan di sana akan diberi solusinya, yaitu bagaimana menghindari riya, menghindari sum'ah, ujub dan takabur. Maka masih panjang Bapak Ibu perjalanan kita itu. Maka ilmu dasar ini betul-betul harus dikuasai oleh kita semua. Ilmu syariat ini. Biar kita nanti terus bertahap, ya, berjenjang naik ke level-level berikutnya, kita sudah mulus perjalanannya. Maka sempurnakan dari bawah ini Bapak Ibu. Ya, kembali lagi saya katakan, kalau kita sudah tahu tentang sesuatu yang membatalkan syahadat, membinasakan syahadat, kita akan hati-hati ya tentang perbuatan itu. Yang pertama adalah syirik, menduakan Allah. Kita nggak akan ada lagi Muslim itu menyembah berhala, nggak akan menyembah patung, nggak akan menyembah pokok kayu. Tetapi awas, yang paling banyak adalah syirik khafi, menduakan Allah ya di dalam sifatnya. Ada sifat Allah pemberi rezeki, ya, ada sifat makhluk pemberi rezeki juga, yaitu pekerjaan kita. Berarti ya menduakan sifatnya Allah. Pemberi rezeki itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Yang pertama, yang kedua ragu-ragu atau syak hatinya akan Allah Ta'ala. Ada di kita juga itu. Orang yang syak hatinya, orang yang ragu-ragu bahwa dirinya punya Tuhan Allah, ada di kita. Terutama orang-orang yang memang belum tahu tentang Tuhan, ya. Begitu dia rajin, belum ada tujuan dalam ibadahnya, tetap ragu dia. Begitu turun imannya, nggak ada, ya, putus asa dengan ibadahnya, karena betul-betul sudah bertahun-tahun saya ibadah, tapi nggak ada berubah nasib saya ini. Akhirnya timbul keraguan, ya. Dalam keadaan kaya dia ragu, dalam keadaan miskin makin ragu. Kalau orang nggak tahu Tuhan itu, maka kita harus ngaji tauhid biar tahu Tuhan. Ya. Tuhan kita bernama Allah itu betul-betul harus kita tahu. Ya, bukan tahu Allahnya saja, namanya saja, tapi pemilik nama itu harus kita tahu. Siapa dia yang punya nama Allah itu? Di dalam pelajaran tauhid nanti akan kita bongkar itu pelajaran itu. Ya, dan yang akan menyampaikannya mursyid langsung. Itu yang kedua. Awas, jangan sampai ragu. Jangan sampai ragu tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ada di muslim itu dua ini, syirik khafi dan keraguan bahwa Tuhan ada, Allah ada. Ya. Kamu ragu Allah tetap ada, kamu yakin Allah tetap ada. Ya. Kamu ibadah Allah tetap ada, enggak ibadah juga Allah tetap ada. Enggak boleh ragu-ragu itu. Enggak boleh ragu-ragu tentang Allah itu. Maka ngaji tauhid dengan benar agar terhindar dari keraguan itu. Tuh. Makanya dalam hukum syariat, salat berulang-ulang terus, puasa berulang-ulang, untuk apa? Menyingkirkan keraguan-keraguan yang ada di dalam keyakinan hati kita itu. Enggak boleh ragu-ragu tentang Allah. Gitu. Yang ketiga, menyangkal atau mengingkari dirinya dijadikan oleh Allah. Orang kafir kalau ini. Insya Allah kita nggak ada. Kalau muslim nggak ada. Kita menyangkal diciptakan dari mana? Memang keluar dari batu kita. Memang kita diciptakan oleh ayah ibu kita. Insya Allah umat muslim nggak ada lagi itu tentang itu. Menyangkal peredaran alam ini diatur oleh Allah. Itu juga orang kafir. Nggak ada di kita, mudah-mudahan. Tapi yang pertama dan yang kedua ada di kita. Nah, hati-hati supaya kita terhindar dari itu.
Baik, itu ya penjelasannya ya. Saya geser ke Novi Cahyani. Ya, buka itunya, suaranya buka. Ya. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bi, saya mau nanya tentang ini Bi. Apa syarat Islam itu Bi? Kan kita sabar akan hukum Allah Ta'ala. Ya. Ridho akan ketentuan Allah. Bisa dijelasin nggak Bi? Yang belum masuk waktu itu ya. Syarat Bisa Islam ada 4 syarat. Pertama, sabar akan hukum Allah. Jadi orang Islam itu pertama harus sabar akan hukum-hukumnya Allah. Ya, sholat harus sabar, berulang-ulang sampai kita mati harus sabar. Sabar. Puasa hari terus, harus begitu. Tahun depan harus ketemu dengan Ramadan lagi. Makanya harus sabar. Ya, syarat pertama itu harus sabar. Yang kedua, syaratnya Islam itu ridho Allah. Ya, Allah sudah ditakdirkan. Ridho. Gak bisa nggak terima, harus terima. Dilahirkan sawo mata. Kenapa saya ini nggak putih kuning langsat kayak orang orang Cina, orang Korea? Ya sudah, itu ketetapan Allah di kita. Kenapa dapat suami kok agak, aduh musibah ini, kok bukan suami yang ganteng? Ya sudah, itu ketetapan Allah. Kenapa saya hidupnya begini? Orang-orang pada kaya, punya mobil, saya kok begini? Itu sudah ketetapan Allah. Harus ridho. Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. Kadarnya sudah diatur oleh Allah. Sudah ditetapkan buat pribadi masing-masing. Harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Harus ada yang putih, harus ada yang hitam. Harus ada yang mancung, ada yang pesek. Kalau mancung semua nggak ada pesek. Bahkan nggak ada istilah mancung kalau nanti. Ya, mancung semua nggak ada pesek. Hah? Bahkan mancung itu nggak ada istilah mancung nanti kalau nggak ada pembandingnya. Maka semua yang sudah ditetapkan di kita itu namanya takdir dari Allah. Ya, mesti itu harus diterima, harus ridho kita menerimanya. Ya, termasuk yang masih gadis ini. Aduh, kenapa sih putus dengan kekasihku? Ya sudah terima. Karena memang itu ketetapan Allah. Ya. Bahkan yang masalah terkecil sekalipun kalau sudah terjadi itu harus kita terima. Karena itu adalah ketetapan Allah buat kita di saat itu. Begitu ya. Tapi ingat, ketetapan Allah, kita tahu ketetapan Allah itu, takdir Allah itu kalau sudah terjadi di kita. Yang kedua, syaratnya Islam yang ketiga, yakin dan ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Nggak mudah memang tawakal itu. Harus ngaji tauhid dengan benar. Harus sempurna tauhidnya kalau mau tawakal. Kalau mau menyerahkan diri itu. Kenal dulu dengan Allah. Kita ini nggak bisa tawakal kalau nggak tauhidnya bagus. Nggak bisa tawakal. Maka betul-betul harus ngaji tauhid nanti. Jangan berhenti di fikih ini. Sehebat apapun ilmu fikih kita kalau nggak ngaji tauhid naik ke atas nggak sempurna. Islam kita nggak akan sempurna. Gitu ya? Ya. Justru Islam itu penyerahan diri, arti makna Islam itu. Ya, penyerahan diri kepada Allah. Nah, kita mau menyerahkan diri kepada Allah, Allahnya nggak kenal. Gimana mau menyerahkan diri kita? Nah, oleh karena itu, terus ngajinya. Istiqamahkan sampai selesai, betul-betul selesai materi di Al-Hanif ini.
baru kita bisa tawakal menyerahkan diri kepada Allah itu. Kalau sekarang ya memenuhi syarat yang ketiga ini, ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, ya sesuai dengan ilmunya dulu lah. Ya. Sesuai dengan ilmunya dulu sekarang ini. Tapi kita harus tahu bahwa Islam itu, kalau mau jadi orang Islam itu yang benar, yaitu harus menyerahkan diri kepada Allah. Gitu. Yang keempat, mengikuti firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul. Islam itu nggak boleh ngarang-ngarang, ada barometernya, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ikut firman Allah dan hadis Rasul. Gitu. Jangan pendapat sendiri. Ya, firman Allah dan hadis Rasul ini diterjemahkan oleh kaul-kaul ulama, pendapat-pendapat ulama. Kalau kita sudah mengambil pendapat ulama, insya Allah selamat kita. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ngambil ijtihad sendiri, hasil Allah pikir kita sendiri, itu yang kita ambil tindakan sebagai keputusan. Itu nggak boleh. Mesti harus mengikuti bagaimana pendapat ulama, karena ulama yang mengambil dari hukum, ya, dari usul fikihnya, yaitu dari hadis, dari Al-Quran. Kita ini bodoh, ngikut saja, ngikut, asal kita ngikut salah satu dari kaulnya ulama, kita akan selamat, gitu ya. Maka balik lagi yang keempat ini, berguru, ikuti fatwa guru, selamat insya Allah, gitu ya. Jangan bertindak ibadah, melakukan sesuatu peribadatan mengikuti nafsunya sendiri, nggak boleh. Harus ada takaran khusus melalui apa yang pernah diajarkan oleh guru kita, gitu ya. Makanya wajib ngaji itu. Itulah syaratnya Islam itu. 4 itu harus kita pahami betul. Sabar, ya, ridho akan ketetapannya, yakin dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Keempatnya mengikuti firman dan hadis Rasul. Itu. Novi ya? Bagaimana? Buka suaranya. Buka suaranya. Novi, masih Novi? Tak kedengaran. Suaranya. Suaranya dibuka. Begini, Bi. Kan kita kalau lagi sholat itu apa di dalam hati itu ada yang ngajak komunikasi gitu, Bi. Kayak mana itu? Ada yang ngajak komunikasi. Ya kayak bisikan-bisikan gitu, lebih kayak ada ngomong gitu di sini. Itu emang Nabi kita harus hidup gitu. Ya, tutup dulu itunya. Tutup dulu. Ya, baik. Di dalam sholat ada ada yang komunikasi di dalam. Ya. Perhatikan, ya, rohani kita itu, ya, di dalam itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Ya. Ada 2, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di dalam jiwa kita itu ada fujur dan takwa. Ada bisikan-bisikan yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada jauh dari Allah. Nah, itu nggak boleh diikuti. Kalau itu bisikan itu nggak boleh diikuti, ya. Tapi kalau rohani ini mengajak kepada kekhusyuan kepada Allah, nah boleh diikuti. Boleh diikuti. Setiap jiwa pasti ada dua
ini di dalam jiwanya. Ada fujur, ada takwa. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Sisi buruk ini nggak boleh diikuti, ya, karena itu kendaraannya syaitan untuk menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari kekhusyuan. Nggak boleh diikuti, dilawan. Bagaimana cara membedakannya itu sesuatu yang buruk? Kalau dia tidak sesuai dengan ajaran agama kita ini, itu sesuatu yang buruk. Itulah kendaraan syaitan tadi. Ya, dia di nafsu kita. Ya, maka dikatakan fujur itu karena dia menentang fitrahnya. Tapi kalau dia takwa itu memang fitrahnya begitu, pengen menuju Allah, pengen khusyuk, ya, itu nggak apa-apa diikuti kalau itu. Setiap kita ini, setiap pribadi begitu. Walaupun dah kiai, Allahu Akbar, ada ajakan untuk keluar, memikirkan yang lain, ya kan? Bahkan dia berbisik, itu fujur namanya. Jangan diikuti. Ya. Bagaimana? Hidupkan lagi. Apakah itu ini bagian dari yakin dan ikhlas itu? Menyerahkan diri. Yang mana? Yang tadi apa bagian dari yakin dan ikhlas? Harus yakin dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Itu apa bagian dari itu? Bukan. Kalau sudah menyerahkan diri, ada lagi begitu. Kalau sudah menyerahkan diri, dia sudah damai, sudah khusyuk. Bahasa kita sudah khusyuk. Rohani kita. Kalau sudah menyerahkan diri. Ya. Tapi kalau sudah masih goyang seperti ini, tarik-menarik, belum. Cara mengatasinya, segera menyerahkan diri kepada Allah. Gitu ya. Cukup, Nafi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu ya. Masih ada yang lain pertanyaan? Sebelum ditanya. Ibu Emilia, buka dulu. Oh iya. Ya. Iya, Waalaikumsalam Abi. Ya. Nggak ada pertanyaan Ibu? Enggak, Abi belum ada. Kemarin sudah saya tanyakan Japri sama Abi itu. Ya. Saya yang mau nanya sekarang. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa jawab Abi. Insya Allah. Sharing aja kita, saling ngisi biar hidup suasananya. Ya. Jangan Insya tegang. Allah, Abi. Ya. Ibu ada rukun iman, Ibu masih hafal itu? Rukun iman. Kalau hafal, insya Allah, Abi. Coba disebut, Bu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, ya. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya. Kemudian Ibu ada hukum, ya, bab hukum, ingat kan?
Di bab hukum itu ada hukum syara'. Apa arti hukum syara'? Hukum yang ditetapkan ada atau tidaknya, atau benar atau salahnya dari ketentuan Allah, Abi. Itu seingat saya seperti itu, Bi. Iya. Ya. Siapa yang bisa melengkapi arti hukum syara', definisi hukum syara'? Mungkin ditambah dari ketentuan Allah dan dari penjelasan yang ada dari Rasulullah. Ya. Belum lengkap. Siapa yang bisa lengkapi? Siapa yang bisa lengkapi? Silakan. Ya, siapa itu? Hukum syara' adalah saya tunggu sampai jam 3. Siapa yang bisa melengkapi? Kalian sahur kita. Ayo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Munirah Ulfa, silakan. Jadi supaya nggak sampai jam 3, hukum syara itu artinya perintah Allah Ta'ala, misalnya yang wajib, misalnya sholat 5 waktu, puasa, dan yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Suaranya nggak pas. Ibu Emilia ini dimatikan dulu suaranya, Bu. Ibu Emilia, biar jelas suaranya. Ya, silakan Munirah. Ya, Mbak Munirah silakan. Hukum syara' adalah Hukum syara itu artinya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. wajib, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, kemudian menuntut ilmu agama seperti ilmu ketuhanan. Itu isinya hukum syara'. Ada haram, ya, ada sunnah, ada mubah. Definisinya saja dulu. Ya, artinya hukum syara' itu apa? Jangan dulu melebar ke isinya. Ya. Terus Tuti, Ibu Tuti. Silakan. Iya. Batu Raja. Silakan. Ya, Bu. ini kalau nggak salah ya Ustadz ya, udah lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hukum syara adalah peraturan berdasarkan ketentuan Allah Ya. tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat Dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ketentuan peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah. Ya. Terus? Tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ya. Iya. Kurang ya,
Ya betul Bu. Ya. Isinya apa? Ya, Tentang wajib. perintah larangan. Ya Bu ya? Ya, perintah. Ya. Ya. Inti dari hukum syara itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tanya ke Ibu Emilia lagi. Ada berapa isinya hukum syara tadi Bu Emilia? Hukum syara itu ya, Bi ya. Ya. Kalau tidak salah ada 7 ya, Bi. 7 apa saja? Fardu. Tuh, atau wajib, ya. Ya. Kemudian haram. Haram. Ada sunnah. Sunnah, 3. Makruh. Makruh, 4. Mubah. 5. Sah. 6. Dan batal. Batal ya, Bi ya. Ya, terima kasih Bu Emilia. Ya. Tutup lagi Bu. Saya mau nanya yang lain. Alhamdulillah. Siapa ini Hakiki Latif? Nggak kelihatan wajahnya. Iya, ngintip itu mah. Ya. Iya, silakan. Pak Hakiki, ya baru tahu. Pak Hakiki, tadi ada 7 bagian dari hukum syara tadi. Ya. Coba Bapak sebutkan lagi, Pak. Tolong. 7 tadi. Iya. Hidup suaranya di ini dulu, Pak. Belum, suaranya belum keluar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Ada 7 tadi ya. Coba sebutkan, Pak. Ya Ustaz. Wajib. Wajib atau fardu. 1. Fardu. Sunnah. Sunnah. 2. Mubah. Mubah. 3. Batal. Batal. 4. Terus? Lupa Ustaz 3-nya. Lupa. 3 lagi belum. Ya. Bapak tahu nggak arti wajib? Wajib. Ya. Wajib adalah yang harus dikerjakan. Tidak bisa ditinggalkan. Ya. Apabila dikerjakan? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan mendapat dosa. Ya, 100 buat Bapak. Sip. Ini dia. Berarti ada yang nyangkut kan gitu. Masya Allah. Baik Pak, terima kasih. Saya mau geser ke... Ya, Ustaz. Ya, silakan tutup. Pak Jeffrey. Pak Jeffrianto. Siapa yang duluan? Berapa orang di situ? Pak Yanto dulu berarti ya. Tuan rumahnya dulu nih. Silakan. Pak Jeffrianto, bisa dengar suara saya? Mana suaranya nggak keluar? Bisa didengar suara? Suara saya bisa didengar? Belum. Pak, kabar Rika kayaknya nggak ini. Mana? Yang penting kan malah kabar Rika kayaknya. Pak Jeffrey-nya mana nih?
ini ya. Separuh ya. Pak lain Pak. Eci Suwarni ini Pak ya. Ya maaf Ustadz, ini lagi nyambungin pesawat ini, baru ngonek. Alhamdulillah. Baik. Sudah bisa? Alhamdulillah udah bisa, ini nyambung. Saya mau tanya, tadi hukum syara ada 7, Bapak sebutkan. Hukum syara tadi isinya ada 7, apa saja? Bagian dari hukum syara itu. Sampai yang kakak nih. Iya. Eci Suwarni. Bisa? Itu ada suaranya, cuman jawabannya yang belum ada. Menghilang ya? Maaf Abi, ini panggilan untuk Eci Suwarni Abi. Ya. Ini yang ikut materi Pak Gusmin. Ya. Ya sudah, Pak siapa? Siapa saja yang bisa? Pak Gusmin. Ya, wakil dari bertiga itu. Siapa yang bisa jawab? 7 dan bagian dari hukum syara itu coba sebutkan. Ayo. Saya baru ngikutin materi malam ini. Belum yang Mohon maaf, Bi, saya baru ngikutin materi malam ini, Wi. Oh, baru malam ini masuk. Iya. Jadi sama kemarin karena saya masuk kan tanggal 10 bulan 5. Baru mengenal air. Baru mengenal air kemarin. Oh, gitu. Tapi kan Iya. Iya, air itu bagian dari hukum syara itu. Semuanya tercantum dalam hukum syara. Jadi Bapak selama ini ya mengikuti agama ini kan patokannya hukum syara. Ya Pak ya, hukum syariat. Jadi dari mana saja sumbernya coba isinya hukum syara itu ada 7. Coba sebutkan apa yang Bapak ingat apa saja? 7. Belum buka, Pak, Bi. Belum buka. Iya. Baik. Ya, baru dengar ini ya. Hukum syara. Iya, Bi. Iya. Geser ke Ibu Arta Nurwansyah. Ibu Arta. Ya daripada ngelamun Ibu Arta deh, tanya aja ya Bu ya. Ya, Bi. Ya. Hukum syara Bu, ada 7 katanya tadi, tolong sebutkan Bu. Wajib. Wajib atau fardu, ya 1. Sunnah. Terus, haram. Halal. Haram, halal. Sah. Batal. 5. 2 lagi. Makruh. Mubah. Ya. Dihafal Bu ya? Dihafal. Insyaallah, Bi. Ya. Soalnya hari-hari kita ketemu itu. Bangun tidur, kita ketemu wajib. Salat fardu subuh. Ya kan? Salat begitu mau wudu, awas batal. Ya kan? Sah atau batal.
ya kan? Terus sampai kita tidur ketemu mana haram, ketemu mana makruh, mana sunnah, ketemu semua itu. Ketemu semua itu. Maka kita harus tahu 7 hukum syara ini. Bu ya. Terus saya tanya Ibu, apa yang dimaksud haram itu? Ibu Arta masih? Haram itu apa? Kalau dikerjakan mendapat dosa. Ya. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kalau dikerjakan mendapat dosa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Atau disebut juga larangan. Ya. Harus ditinggalkan. Ya, sesuatu yang harus ditinggalkan. Baik, saya geser dulu ke Azam. Azam, mana Azam? Kok wajahnya nggak ada, Azam? Azam Ahmad, Batu Raja. Jangan sambil tiduran Azam nih. Nah, mana ini? Ya. Tampilkan wajahnya ya, jangan ada yang ini, jangan ada yang bersembunyi. Ya. Haram itu tadi dikatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, haram itu. Ya. Mutlak sesuatu yang dilarang oleh Allah, nggak bisa tawar. Kalau dia dikerjakan, ya berdosa. Ditinggalkan berpahala. Haram itu. Ya. Terbagi 2 haram itu. Haram itu terbagi 2. Apa saja? Coba sebutkan, Zam. Haram karena sebab sama terus kedua haram karena apa namanya? Kenapa? Haram pertama tuh sababiyah kan, yang kedua tuh apa ya? Yang pertama tuh sababiyah, yang kedua ya. Sababiyah itu karena sebab tadi. Yang pertama, yang satunya. Ya. Satunya. Haram yang bagaimana yang istilah aja, yang menurut istilahmu saja. Oke. Yang satunya lagi tuh haram. Yang pertama ini karena sebab. Ya. Yang ini? Yang ini nih karena nggak ada karena. Kalau yang ini justru nggak ada karena kalau ini. Gimana? Haram ainiyah namanya. Haram ainiyah. Ya. Ainiyah. Ya, itu yang kamu maksud itu. Ainiyah. Karena memang ainnya, barangnya memang haram. Barangnya haram. Ya. Itu ya. Haram ainiyah dan haram sababiyah. Sababiyah.
Haram ainiyah itu karena memang ainnya, barangnya memang haram. Perbuatannya memang sudah ada ketetapan dari sana haram. Tapi kalau sababiyah, barangnya halal, ya, karena sebabnya yang salah dia jadi haram. Haram. Gitu ya. Contoh, mana yang sababiyah coba? Mencuri. Mencuri. Kalau mencuri memang ainnya begitu. Perbuatan mencuri itu memang sudah ainnya begitu. Sababiyah, yang sababiyah. Barangnya halal. Barangnya halal tapi cara mendapatkannya haram. Contoh. Contohnya. Apa contohnya? Apa Zam? Ikan itu halal atau haram? Halal. Halal. Daging, halal. Ya, daging ikan halal. Ya, tapi didapatkan dengan cara mencuri. Cara mendapatkannya itulah yang membuat dia haram. Haram. Gitu ya? Bisa dipahami sekarang? Oh. Paham. Iya. Oh. Iya. Jadi misalnya barangnya haram gitu. Cara dapatnya itu kan yang haram kan? Halal barangnya. Cara barangnya halal. Cara dapatnya haram. Salah cara dapatnya. Ya, nah itulah. Azam. Baik, sudah Azam, nanti jangan ditutup lagi Azam ya. Suaranya aja yang ditutup. Nanti nggak ketahuan tidur nanti. Geser ke Ibu Sri Haryanti. Ibu Sri, saya mau tanya. Ya, fardu. Apa arti fardu, Bu? Fardu itu wajib, Bi. Ya. Mutlak nggak bisa enggak. Sesuatu yang apabila dikerjakan, ayo mendapat pahala, mendapat dosa. Ulangi, dilengkapi, ulangi. Fardu Kalau dikerjakan, fardu artinya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ya, bisa. Ada dua fardu itu, Bu. Apa saja? Fardu ain. Yang pertama fardu ain. Betul. Yang kedua fardu kifayah. Ya, yang fardu ain itu yang mana, Bu? Contohnya? Fardu ain itu kayak sholat 5 waktu, Bi. Iya. Puasa. Kalau puasa, sholat 5 waktu, membayar zakat. Kalau fardu kifayah? Kifayah itu kayak ini menyolatkan jenazah gitu, Bi. Oh iya, menyolatkan jenazah. Itu sih, Bi. Ya.
Jadi bedanya antara fardu ain dengan fardu kifayah di mana? Kalau fardu ain kan wajib harus dilakukan. Kalau fardu kifayah nggak wajib. Iya wajib juga, cuma kayak ada satu tingkat di bawahnya gitu ya, Bi. Satu tingkat di bawah gimana? Ya begitu ya, itu yang belum jelas sih. Masih agak ini. Fardunya sama. Hanya saja pembebanan fardu itu kemana? Ya. Yang membedakannya, kalau fardu ain itu dibebankan per individu bagi orang yang sudah mukallaf. Ya. Per individu, laki perempuan gitu, tua, muda, asal dia sudah mukallaf. Orang kampung, orang kota, semuanya dibebani per individu. Itu fardu ain namanya. Tapi kalau fardu kifayah dibebankan per kelompok masyarakat, gitu. Yang punya kewajiban kelompok masyarakat itu saja untuk menyelenggarakan jenazah. Ya, bagi yang masyarakat yang menghadapi kematian. Jadi, kelompok masyarakat itu saja yang melaksanakannya. Salah satu dari mereka bisa mewakili 3 orang saja atau 1 orang saja mewakili masyarakat seluruhnya. Kelompok masyarakat itu ya sudah menggugurkan kewajiban seluruhnya. Kan gitu. Ada yang meninggal nih dalam kelompok masyarakat tertentu di kampung ibu misalnya. Di kampung ibu. Jadi 1 orang atau 2 orang saja yang menjadi wakil dari keseluruhan ya masyarakat di lingkungan ibu itu sudah menggugurkan semua dosa satu kampung itu. Nah, jadi pembebanannya dibebankan pada kelompok masyarakat. Kalau dia fardu kifayah. Tapi kalau dibebankan per individu, nah itu namanya fardu ain. Gitu ya, Bu ya? Sama fardunya, level enggak apa namanya? Enggak ada istilah setingkat di bawah itu enggak. Itu hanya saja dibebankan per individu kalau fardu ain. Bisa dipahami Ibu ya? Ya Bu, lagi. Baik, makasih Bu. Betul. Suci Ramadhani. Buka suaranya Suci. Ya. Itu hukum syarak itu tadi ada 7. Ingat nggak? Ya. Coba sebutkan. Insya Allah. Coba sebutkan. Yang pertama fardu atau wajib. Yang Ya. kedua haram. Ya. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Yang keenam sah. Yang ketujuh batal. Iya. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu apabila yang dikerjakan itu mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Oh iya. Beda kalau anak muda itu ya. Daya ingatnya beda. Baik, terima kasih Suci. Tutup. Tapi mau geser Ya. ke Bapak Usnaidi. Iya, Pak Usnaidi. Pak Usnaidi, saya mau tanya tentang makruh, Pak. Apa itu makruh, Pak? Makruh. Jadi, apa definisi? Makruh adalah kalau dikerjakan makruh tidak adalah dapat. Coba yang lengkap. Makruh adalah kalau dikerjakan sesuatu tidak yang dapat sesuatu yang apabila dikerjakan
sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang jelas, Pak. Ulang lagi, ulang. Dimarahin Pak Guru kayak gitu. Nilainya 6, itu kayak gitu. Ulang lagi, Pak. Makruh adalah sesuatu Yang apabila pekerjaan yang apabila dilakukan tidak mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. bingung orang dengarnya kalau kayak gitu. Pahala semua itu. Jangan pakai kata-kata pahala semua ujungnya. Ulang lagi. Saya tunggu sampai jam 3. Ayo, Pak. Jadi, makruh adalah sesuatu pekerjaan apabila dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa, apabila ditinggalkan kita dapat pahala. Mendapatkan pahala. Ya, itu yang pas. Ya. Sunnah tadi ada 2, Pak. Nggak usah diulang itu, yang takut lamaan. Sunnah tadi ada 2. Ya. Sunnah ada 2. Coba Bapak masih ingat nggak sunnah itu ada 2? Sunnah apa saja itu? Sunnah muakkad. Iya. Sama atau jangan lupa, Bi. Ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Ya. Ghairu muakkad. Ghairu itu bukan. Arti ghairu itu arti katanya bukan atau tidak artinya ya. Jadi muakkad itu dikuatkan artinya sunnah yang sangat dikuatkan. Ya. Kalau ghairu muakkad berarti tidak dikuatkan. Ya. Ya. Makasih Pak Usnaidi. Tutup lagi. Ya, Ustaz. Nah, mau geser ke Syifa. Apa? Arsy ya, Arsy Afifah. Buka Arsy suaranya. Ya. Makruh sudah. Sekarang mubah. Apa arti mubah, Arsy? Dan apabila ditinggalkan tidak berpahala. Ya, ulang lagi biar didekatkan lagi ya. Suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak berpahala. Jadi nggak ada pengaruh kerjakan atau ditinggalkan. Apa contohnya perbuatan itu? Apa contohnya? Contohnya sholat. Buat beribadah. Loh kok sholat? Pekerjaan mubah itu apa contohnya? Oh, sunat. Contohnya sholat sunat, B. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu nggak ada yang ada sunnah. Kalau kamu sudah sebutkan sunnah bukan mubah. Kan kamu sebutkan sholat sunnah. Sunnah itu satu hukum itu. Tapi mubahnya itu mubah.
Kalau sunnah tadi pasti dapat pahala mengerjakannya kan? Oh, iya. Ya. Makan, Bi. Contohnya makan. Dan minum, terus tidur. Makan, minum, tidur. Iya, itu ya. Baru ingat ya. Jadi kalau makan minum, supaya dapat pahala, supaya bernilai sunnah, niatkan ibadah. Ikut cara Rasul makannya. Jadi perut kenyang, kita dapat pahala. Ya, niatkan untuk ibadah makannya. Saya makan ini untuk itu, supaya besok ya makan sahurnya supaya besok kuat di puasanya. Nah, ya, dapat nilai itu makan itu. Tidur gitu juga. Jadi jangan asal tidur, jangan asal makan. Ya, innamal a'malu binniyat. Kita itu tergantung niatnya. Kalau nggak diniatkan nggak dapat nilai itu tidur dan makan. Waktu terbuang begitu saja itu. Tapi kalau diniatkan, bangun tidur, kita badan segar, enak, fit badan kita, dapat pahala karena diniatkan ibadah, gitu ya. Diniatkan untuk ibadah. Ada yang nggak pakai niat, tetapi caranya ngikut Rasul, cara tidurnya. Gitu, pakai adab-adab tidur, gitu. Nggak pakai niat dia, tidurnya miring, langsung miring ke kanan, begitu. Awalnya, nanti kalau sudah tidur terlentang mau bagaimana terserah, tapi cara tidurnya awalnya begitu, caranya Rasul. Nah itu nggak pakai niat, tapi dia langsung dapat pahala. Kenapa? Mencontoh kelakuan Rasul, gitu ya. Jadi tidurnya nggak sia-sia. Baik, terima kasih, Arsy. Ya, sama-sama. Sekarang ke Pak Marwis. Pak Marwis, buka Pak suaranya. Iya, buka. Lagi, belum buka itu Pak. Mute-nya itu, yang ada gambar speaker itu pencet Pak. Yang ada gambar speakernya warna merah itu dipencet. Belum Pak. Pak Marwis masih kebingungan. Lagi, pencet lagi Pak. Nah. Belum. Belum bisa. Belum bisa Pak Marwis. Nah, sudah. Sudah. Kedengaran Pak suara saya Pak? Pak Marwis. Baik, geser dulu ke Dwi Saputra. Mas Dwi, hidupkan suaranya. Iya, iya Bi. Ya. Saya mau tanya tentang sah. Apa arti sah itu? Sah itu apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya itu Bi. Kalau batal? Kalau batal, apa ya? Ada perkara yang membatalkan. Salah. Arti kata batal itu apa? Batal ya. Kebalikan dari sah. Apa? Jadi tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya, Bi.
Coba lengkapi. Sah adalah suatu perkara yang apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya. Batal adalah bila tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya. Ya. Ya. Assalamualaikum Mursyid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Maaf tadi ada gangguan Ustaz. Gimana? Ya, ini saya maaf Ustaz, mohon diralat nama saya Karwin Ustaz. Oh, gitu. Ya, ini mungkin pendaftarannya salah jadi agak ini. Ya. Mungkin pendaftaran namanya salah. Ya, nggak jadi masalah itu, Pak. Sudah. Ya, makasih. Sekarang saya mau tanya ke Bapak itu tentang hukum syarak. Bagian dari hukum syarak yang disebut sah, apa itu artinya, Pak? Hukum syarak yang dimaksud sah itu apabila rukun dan syaratnya itu terpenuhi, Ustaz. Rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Kalau batal? Batal apabila salah satu rukun ataupun syaratnya tidak. Ya, Ustaz. Ya. Baik, Pak. Ya. Kalau wudhu, kita tidak membasuh telinga. Ya, baik. Kalau kita istinja, Pak. Istinja yang sudah kita ini. Istinja. Ya. Kalau istinja, air yang kita siapkan itu air yang mutanajis. Sah apa batal? Mutanajis ya batal untuk istinja, Ustaz. Kenapa? Ya, untuk membasuh. Ya, karena kita kalau menurut saya karena kita menghilangkan hadas atau kotoran dari istinja kita, Ustaz. Iya. Membersihkan itu. Kenapa tidak sahnya tadi? Karena arti air yang udah mengandung mutanajis itu tidak membersihkan dari istinja kita, Ustaz. Ya, tidak memenuhi syarat. Airnya tidak memenuhi syarat untuk membersihkan, untuk menghilangkan najis. Ya. Jadi syaratnya harus dipenuhi beristinja itu. Baik, Pak Marwis, terima kasih. Ya, mau geser ke yang lain. Pak ini kan ngulang. Pak Nia, mana tadi di atasnya? Niawati. Ya. Bisa didengar suaranya? Iya. Selain hukum syara, hukum apa saja yang ada yang kita pelajari ini?
Kenapa? Bagian dari bab hukum itu ada berapa selain hukum syara? Ada apa saja? Hukum apa saja? Hukum adat. Ya. Terus? Hukum akal. Hukum akal. Kalau hukum adat, definisinya apa? Yang sudah dikenal atau ditetapkan oleh orang banyak. Yang Mbak jawab ini. Iya. Iya. Ulangi. Hukum adat adalah? Artinya hukum yang telah dikenal atau ditetapkan oleh orang banyak. Yang sudah dikenal oleh orang banyak. Terus? Udah. Sudah, itu saja. Yang sudah dikenal dan ditetapkan oleh orang banyak. Adatnya di mana? Kenapa? Kebenaran sih. Kalau hanya dikenal orang banyak, belum tentu hukum adat itu. Adat setempat yang telah menjadi kebiasaan. Nah, itu kata kuncinya. Yang menjadi kebiasaan. Yang sudah berulang-ulang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, di tengah-tengah orang banyak. Baik perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang sudah terbiasa ditinggalkan. Itu hukum adat namanya. Ada 2 hukum adat itu. Apa saja? Sahih sama fasid. Fasid. Adat yang sahih mana contohnya? Ibu Nia? Nggak tahu, Bun. Bisa dibantu nggak? Adat yang sahih. Niyawati. Khairun Nisa jangan ditutup. Ibu Niyawati, iya. Ibu Niyawati, iya. Buka suaranya. Ya, hukum adat tadi ada katanya hak adat yang sahih. Adat sahih itu saya bantu, adat yang kebiasaan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka dikatakan sahih. Adat yang sah berarti. Sah untuk dipakai. Ya, sahih itu ya. Mana contohnya? Kasih contoh. Apa contohnya? Dalam masyarakat kita itu ada kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan, tapi sah untuk dipakai karena dia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Apa coba contohnya? Nisa bisa jawab? Kasih contoh bisa? Perkawinan adat. Perkawinan adat. Perkawinan secara adat itu bukan hukum adat itu. Oh. Perkawinan itu bisa wajib, bisa sunnah, tergantung keadaannya.
Hukumnya hukum syara dia, bukan hukum adat. Kalau perkawinannya, tapi kalau rombongan bawa itu, Khairun Nisa, bawa apa namanya, rombongan semua bawa bingkisan itu, ya, banyak sekali bingkisan untuk diserahkan sebagai hadiah, sebagai sedekah. Nah, itu adat itu namanya. Adat yang soheh. Kita kan nggak bisa tinggal itu. Setiap lamaran, setiap mau pernikahan di samping apa namanya mas kawin, ada bawaan yang banyak itu. Ya. Jadi pakaian, alat dapur dan segala macam dibawa itu. Itu dihadiahkan kepada calon pengantin. Ya. Setiap akan melaksanakan pernikahan pasti begitu. Jadi kebiasaan berulang-ulang dalam masyarakat. Tapi kelakuan yang seperti itu, adat yang seperti itu, nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan hukum syara. Gitu. Itu namanya adat yang soheh, adat yang sah untuk dipakai. Nah, sekarang adat yang fasid. Ya, siapa yang duluan? Ibu Niyawati, Khairun Nisa. Adat yang fasid, yang rusak. Arti fasid itu rusak ya. Mana coba contohnya? Kebiasaan dalam masyarakat yang nggak bisa ditinggalkan lagi, terus berulang-ulang seperti itu, tapi fasid, ya rusak, merusak hukum syara, bertentangan dengan hukum syara. Apa contohnya? Kumpul-kumpul main kartu. Kumpul-kumpul main kartu, iya bisa. Apalagi? Mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Iya. Iya. Setiap hajatan naik ke panggung mabuk-mabukan ya. Iya. Jadi kebiasaan, jadi adat itu. Tapi adat yang fasid namanya, adat yang rusak. Kenapa dikatakan rusak? Karena tidak bersesuaian dengan hukum syara. Ya, dia bertentangan dengan hukum syara. Itu ukuran dibenarkan atau tidaknya itu. Fasid atau sohehnya itu dilihat dengan hukum syara itu cocok apa enggak. Kalau dia cocok dengan hukum syara, maka dia soheh atau sah. Kalau dia bertentangan dengan hukum syara, maka dia fasid atau rusak. Gitu ya? Pahami? Ya, ya. Baik. Oke. Tutup. Terima kasih. Nih. Sama Ibu Nia. Sama-sama, ya, sama-sama. Pak Musa. Buka suaranya, Pak. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Musa. Ya. Apa arti toharoh itu, Pak? Toharo. 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 Lupa, Bi. Kayaknya bukan jawaban, lupa itu. Lupa, udahlah. Bantuan, perlu bantuan. Apa yang Bapak ketahui tentang toharo? Toharo. Toh sama haro.
Yang Musa itu yang mana? Nah. Ya. Hah? Wudhu bukan itu. Ya, itu contohnya. Arti toharoh. Itu praktek toharoh itu. Bagian dari toharoh. Wudhu, mandi, tayamum, istinja. Nah, arti toharoh gimana itu? Apa itu? Kalau contohnya itu. Contohnya toharoh. Nah, bukan contohnya, artinya. Itu tadi contohnya bersuci, apa namanya? Untuk Membersihkan. arti toharoh itu membersihkan. Membersihkan hadas. Membersihkan hadas. Bisa lebih lengkap? Membersihkan hadas dari anggota badan. Ya, tapi kurang lengkap, Pak. Toharoh adalah Toharoh membersihkan. betul, Pak, bersuci. Tapi definisinya secara lengkap adalah usaha. Usaha apa ini, Pak? Lupa. Usaha menghilangkan hadas dan najis dengan cara bersuci, bertoharoh. Berwudu. Dengan cara berwudu, mandi, Ya. tayamum. Untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Siapa yang bisa melengkapi? Pak Jeffrianto. Pak Jeffrianto. Ada dua aja ya. Assalamualaikum, Pak. Kalau tadi coba lengkapi. Apa, Bi? Lengkapnya apa? Toharoh. Artinya bersuci. Artinya bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya kan secara garis besar. Ya. Lengkapi. Lengkapi. Contohnya apa? Bukan. Definisinya secara lengkap. Kalau bersuci itu arti kata. Toharoh arti katanya adalah suci. Kalau definisi secara lengkap, usaha. Definisi secara lengkap itu berusaha membersihkan hadas atau najis dari tubuh kita. Dengan cara? Dengan cara beristinja. Tergantung najisnya apa. Misalnya najis besar nih kan. Beristinja, tayamum. Ya. Berwudu. Mandi wajib.
Itu dia. Itu yang saya Iya, maksud. Ustaz. Definisi secara lengkap Iya. itu yang maksud. Coba lagi diulang sekali lagi. Toharoh adalah usaha Untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Salah satu contohnya tayamum, berwudu, mandi wajib, beristinja. Itu Ustaz. Dan tayamum. Ya, tayamum. Ya, yang menjadi sebab diperbolehkan melakukan sholat. Dihafal itu nanti. Ya, definisi ini dihafal nanti. Biar biar kita paham. Kalau kita paham definisi, kita akan mudah untuk melakukannya, mengamalkannya. Kalau definisinya saja nggak tahu, kita susah mengamalkannya. Ya. Ada 4 tingkatan untuk Pak Wiwin Suhendra. Pak Wiwin. Ada 4 tingkatan toharoh itu. Yang Bapak ketahui apa saja tingkatannya? Pak Wiwin. Pak Wiwin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. 4 tingkatan toharoh. 11 juga ya. 4 tingkatan toharoh itu adalah membersihkan kotoran yang apa ya? Pertama, membersihkan kotoran yang jelas ataupun yang tidak jelas. Coba di samping Pak Japrianto itu. Pak siapa itu Pak? Pak Japrianto. Di sampingnya tadi siapa? Pak Japrianto. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Bapak Jupri, Pak Ustaz. Ya, baik. Coba Pak Jupri. Sebutkan Pak Jupri. Tempat tingkatan. Suruh jam kan. Empat tingkatan apa sih? Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. 4 tingkatan apa? 4 tingkatan toharoh itu sebutkan. Nah, kita ajarkan itu membersihkan anggota. Nah, kita nggak. Siapa yang bisa di situ? Ayo, siapa yang bisa? Apa tuh? Toharoh. 4 tingkatan toharoh. Ya. Assalamualaikum, Bi. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan tadi apa? 4 tingkatan toharoh. Coba sebutkan. Membersihkan hadas ya, Pak? Membersihkan hadas. Ini ya. Membersihkan hadas. Ya, hadas besar, hadas kecil, istinja, wudu. Wajib. Ya, hadas besar itu hadas besar ya, hadas kecil, wudu, istinja. Ya. Ya, udah benar belum? Berikutnya. Assalamualaikum, Bi. Ya, gotong royong, Mas. Assalamualaikum. Oh. Benar. Oh, gimana kabarnya dulu, Bi?
Sehat. Ayo, silakan Pak. Jadi tuh, oh ya. Jadi tingkatan apa ini, Bi? Tingkatan toharoh tadi ada 4 tingkatan. Coba sebutkan. Jadi yang pertama membersihkan anggota dari lahiriah, Bi. Dari lahiriah? Dari lahiriah, dari hadas, najis. Itu tingkatan yang pertama, Bi. Membersihkan anggota lahiriah dari hadas, najis. Ya, dari hadas. Najis dan hadas, Bi. Terus? Membersihkan anggota badan dari perbuatan yang salah, Bi. Ya. Anggota badan yang mana ini? Anggota badan yang lahiriah, Bi. Mana? Tunjuk yang mana? Johiriah. Yang mana? Anggota badan yang mana? Sebutkan anggota badannya. Anggota badan yang seperti tangan, muka, telinga, wudhu itu. Kaki. Tadi. Wudhu ya. Kemaluan ya. 7 lubang itu, Bi. 7 pintu. 7 pintu lubang. 7 pintu. 7 lubang. 8 pintu. 8 pintu dosa, Bi. 8 pintu dosa, Bi ya. Membersihkan dari hadas najis yang ada di 8 pintu dosa itu, Bi. Apa saja itu 8 pintu dosa? Coba sebutkan, Pak. Pertama, mata. Terus hidung, telinga. Ya. Mulut. Terus? Tangan. Perut. Terus kemaluan, kaki, Bi. Nah, itu ya. Kaki. Toharoh yang kedua. Itu 8 pintu dosanya, Bi. Ya. Itu tingkatan yang kedua. Yang kedua itu. Yang ketiga? Membersihkan hati dari akhlak yang tercela, Bi. Terus yang keempat? Terus yang keempatnya membersihkan rahasia batiniah, Bi. Ya, dari? Dari apa? Jadi rahasia batiniah inilah, Bi. Membersihkan rahasia batiniah dari apa? Dari sesuatu yang selain daripada Allah ya, Bi. Iya. Ya, betul. Ya, Bi ya. Betul. Maaf, Bi, kurang lengkap jawabannya. Iya. Udah termasuk lengkap. Ya, itu aja, Bi. Terima kasih, Bi. Yang pertama ditunjuk itu Siapa yang belum ditanya ini? Ini tutupin. Jangan tutup dulu. Nak keliling ke dulu. Ada lagi, Bi, yang belum. Kebagian kali. Pak Suharman, Bi. Tulis Sri Aryana. Nah, itulah. Ibu Lisri, buka suaranya, Bu. Ayo, pokoknya harus pintar ngelirik ke mata, yuk. Nodong berapa hari alfa. Jangan diharap di sini, Be. Nonton. Nggak apa-apa. Nggak kan ditanya lagi, udah ditanya. Halo, Ibu. Mana Ibu ya? Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum. Ibu, sebutkan macam-macam air menurut tingkatannya. Air hujan, Iya. air sungai, Sumber air. ketiga air laut, Ya. Itu video kita nggak buka ya, Cik? Itu bukan videonya nggak buka ya? Video udah buka ya. Ini pas sungai. Kalau apa, sudah Bi? sudah digolongkan, kita sudah ambil dari sumbernya. Jadi kalau kita menjawab itu masih diputar ya. Dibagi, dibagi menurut Warga yang mantu. Ya, Abi. Putus-putus, Abi.
bukan dari asal sumber airnya. Bisa didengar, Bu? Halo, Ibu. Iya, Bi. Putus-putus, Bi. Dari segi hukumnya tergolong menjadi berapa air itu? Hukum air. Bisa? Masih di situ, Ibu? Iya, Bi. Bisa dijawab? 1, air suci yang mensucikan. Ya. Benar, Abi? Betul. Terus? Kedua, air suci akan tetap tidak menyucikan. Suci. Air suci akan tetapi tidak mensucikan. Ya, 2. Ketiga, air suci dan mensucikan tapi makruh memakainya. Ya. Terus? 4, air yang bernajis. Air mutanajis. Ya. 4 ya. Kalau air yang mustakmal itu termasuk golongan yang mana itu, Bu? Air mustakmal. Air suci yang tidak bisa mensucikan. Ya. Mana contohnya air mustakmal itu? Contohnya air yang sudah terkena kotoran, Bi. Terkena kotoran? Iya. Bukan. Bukan dia. Contohnya air yang kita ambil wudhu itu tapi sudah terkena tetesan dari tangan, Abi. Bukan kena tanah, Ibu. Kena tangan maksud saya, Abi. Oh, kena tangan. Iya. Kurang pas jawaban Ibu. Ada yang bisa jawab? Gladi Ayu. Gladi Ayu aja. Mana air mustakmal? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu kayak air tapi udah kecampur kayak kopi, teh gitu, Bi. Salah. Bukan. Air yang mustakmal itu bukan air tercampur kopi. Airnya sedikit, tapi waktu dipakai itu berubah sifat. Bukan. Sedikit dipakai bukan. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bi. Ya, silakan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Air mustakmal itu air yang kurang dari 2 kula dan yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau air yang sudah terkena mutanajis, Bi. Salah. Salah dia. Air yang tercampur bekas kita berwudu kurang dari 2 kulah. Ya. Air yang kurang dari 2 kulah ya, tercampur bekas kita menghilangkan hadas. Gitu. Kalau bukan campuran ini bekas menghilangkan hadas bukan mustakmal namanya.
Ya. Air itu kurang dari 2 kula. Ya, kecampuran bekas kita menghilangkan hadas. Gitu. Begitu sudah nerapkan niat, air ini netes ke air kurang dari 2 kelah itu. Nah, inilah yang mustakmal. Semuanya di mustakmal ini. Ya. Gitu. Tapi kalau dia 2 kulah lebih, kecampuran bekas kita menghilangkan hadas tadi, enggak jadi mustakmal. Enggak jadi mustakmal. Hati-hati menggunakan air. Kalau dia kurang dari 2 kulah, ya, hati-hati menggunakannya, takut mustakmal. Maka yang paling aman untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas itu adalah air yang mengalir, seperti air di keran. Maka dia nggak akan bercampur lagi di situ, karena memang airnya datang dari atas. Ini sudah kita tampung begini, sedangkan dalam tampungan ini kurang dari 2 kulah. Hati-hati menggunakannya, takut ketetesan bekas kita berwudu ini. Ya, ini yang mustakmal itu. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kulah, nggak akan mustakmal. Insyaallah. Siapa lagi yang belum ini? Pak Marwi sudah. Cici sudah. Ibu Sri Haryanti. Ada nggak itu Ibu Srinya? Mbak tidur Ibu Sri. Iya Ibu. Bu Ujang. Bu Ujang Surau. Dari Kalianda ini. Ibu Ujang. Ya, Bi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Air yang bisa dipakai untuk bersuci itu air apa saja, Bu? Air mutlak. Air mutlak. Selain air mutlak? Ya. Selain air mutlak ada lagi nggak? Ada air makruh. Air makruh. Ya. Ya. Selain dari itu, nggak ada lagi? Nggak ada lagi, Bi. Aduh. Ya. Air mutanajis bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Air suci tapi tidak mensucikan? Air suci tidak mensucikan. Kalau untuk sholat nggak bisa, Bi. Nggak bisa. Iya. Tapi kalau untuk mandi biasa bisa, ya. Ya. Ya, hanya air mutlak dan air makruh yang bisa untuk dipakai bersuci itu. Wudu, mandi janabah, ya. Itulah yang bisa kita pakai. Ya. Selain dari itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia nggak bisa mengangkat hadas. Nggak bisa mensucikan benda lain. Gitu ya. Kalau sudah mutanajis, mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, itu. Nah, dia kalau suci tapi tidak mensucikan, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan benda lain. Baik. Sudah semua ini ya? Sudah. Ada tadi satu. Ini. Dah, cukup. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa kita perbincangkan malam hari ini, ya, karena waktu sudah menunjukkan 11:30. Ya. Mohon maaf ini nggak ada penambahan materi, tapi kita mengulang materi yang telah lalu. Karena apa? Ya, sebagai evaluasi kita selama ini ada perolehan tidak kita ngaji. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa menjawab, ya,
walaupun masih ada yang terbata-bata karena lupa, tapi saya bersyukur secara garis besar berarti ada perolehan, ya. Itulah tujuan kita ngaji, supaya kita ada perolehan untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, jalankan akhir Ramadan ini dengan sempurna, dan nanti sudah masuk Idul Fitri, kita tidak bisa bertemu secara langsung ya melalui media ini. Saya, keluarga, dan